Puji Tuhan, silahkan duduk saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara yakin keberadaan kita karena berkat Tuhan? Haleluya, yakin. Nah, tadi malam kita sudah mendengar bersama apa alasan Allah mau turun ke dalam dunia ini, yaitu kita tahu karena belas kasihan. Pada waktu itu manusia hidup di dalam kegelapan, manusia hidup di dalam dosa, tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik, tidak bisa membedakan ini yang benar dan tidak benar. Dan kondisi itulah yang membuat Allah rela turun untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi malam tentu kita sudah dengar, mengapa sampai Allah rela turun ke dalam dunia ini. Karena pada waktu itu manusia dalam naungan maut. Manusia dalam naungan maut. Dan kita tahu, kalau terus manusia ini hidup dalam naungan maut, dia akan mengalami kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Dia mengalami penderitaan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah turun untuk melawat manusia agar manusia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudara yakin saudara sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan? Nah, Allah mau setelah kita alami lawatan Tuhan, setelah kita alami belas kasihan dari Tuhan, Tuhan ingin belas kasihan itu juga kita salurkan kepada orang lain.
Jadi kita tidak boleh mandek, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami belas kasihan. Sampai cukup di sini saja, tidak. Kerinduan Tuhan, impian Tuhan, harapan Tuhan, kita juga mau berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, ketika Yesus dalam pelayanannya 3,5 tahun, bukan cuma menyembuhkan orang yang sakit, bukan cuma memberi makan ribuan orang, bukan cuma membangkitkan orang mati, itu memang belas kasihan Tuhan. Tetapi ada satu tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia. Tentu ayat ini tidak asing lagi bagi saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah sebetulnya tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Inilah tujuan utama Yesus lahir dalam dunia ini. Inilah jantung Natal yang sesungguhnya. Yaitu Yesus melawat umatnya. Allah melawat umatnya. Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Agar apa? Umatnya tidak binasa. Amin, saudara. Ini tujuan utama. Memang sekali lagi, ketika Yesus ada di dalam dunia, banyak perkara-perkara besar terjadi dalam pelayanan Yesus. Tetapi saudaraku, pokok inti utama, Yesus datang ke dalam dunia agar mereka semua diselamatkan. Jadi tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu milikilah belas kasihan. Milikilah roh belas kasihan. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Apa kata firman Tuhan? Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara lihat Alkitab saudara. Kalau tidak, saudara bisa lihat ke depan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Di sana mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lewat satu ayat ini saudaraku, saya melihat ada dua hal yang dirindukan oleh Tuhan. Ada dua hal yang diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita dapat melihat tadi, yaitu gunakan atau kita tidak menggunakan kemerdekaan yang Tuhan kerjakan di atas bukit Golgota untuk dalam kehidupan dalam dosa. Jadi jangan saudara punya prinsip, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan saya, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa saya, Engkau sudah menghapus pelanggaran saya, lalu kita seenaknya hidup di dalam dosa. Tidak boleh. Itulah sebabnya kalimat tadi katakan, jangan sampai mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan kerjakan untuk kita terus hidup di dalam dosa. Amin, saudara. Karena apa saudaraku? Apapun yang kita kerjakan, dosa yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya, itu ada resikonya. Memang Tuhan itu maha ampun. Saudara yakin Tuhan maha ampun? Saudara yakin? Amin. Tetapi jangan lupa Tuhan itu adil. Jadi jangan sampai kita punya prinsip Tuhan maha ampun, sehingga kita menggunakan pengampunan yang daripada Tuhan untuk terus hidup di dalam dosa. Untuk terus hidup di dalam dosa. Ingat, Tuhan bukan hanya maha ampun, tetapi Tuhan itu adil. Satu contoh. Di antara saudara tiba-tiba
Mungkin saudara mencuri atau berjudi, ini contoh aja. Lalu bapak polisi tangkap, bak, kamu sudah mencuri, kamu sudah berjudi, masuk sel. Ketika saudara di penjara, saudara ngomong, Tuhan, aku sudah bersalah, aku sudah berdosa, ampuni saya Tuhan. Saat itu Tuhan ampuni. Saat itu ketika kita minta ampun dengan segenap hati. Tuhan, aku sudah bersalah. Tuhan, aku telah merugikan orang lain. Tuhan, aku telah mengecewakan orang lain. Ampuni dosa-dosaku. Saat itu Tuhan ampuni. Tetapi saudaraku, konsekuensi, resiko dari kejahatan yang kita lakukan karena kita telah mencuri, karena kita telah mungkin berjudi atau melakukan kejahatan yang lain, kita masuk penjara. Jadi bapak polisi tidak serta-merta ngomong begini, oh Tuhan sudah ampuni kamu, sekarang kamu bebas boleh keluar. Tidak, saudaraku. Tetap kita ada di dalam penjara walaupun kita sudah diampuni. Amin, saudara. Itulah sebabnya ketika kita menyadari akan hal ini, bahwa Tuhan itu bukan hanya maha ampun, tetapi juga Tuhan itu adil, maka kita akan hidup dengan hati-hati. Satu contoh di dalam Alkitab ada begitu banyak. Ketika Daud dan Batseba jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Dia jatuh di dalam dosa, hamba Tuhan, Nabi Nathan tegur Daud. Hai Daud, kamu sudah berdosa. Saat itu Daud langsung sadar, aduh benar aku sudah berdosa. Apa yang terjadi? Daud merendahkan diri. Daud berkabung. Daud berpuasa, tidak mau makan. Minta ampun Tuhan, aku telah kilaf, aku sudah berdosa. Ketika Daud minta ampun, firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan. Katakan kepada hambaku Daud, dosanya sudah kuampuni. Saat itu juga ketika Daud minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi konsekuensi, resiko, akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh Daud, hasil hubungan mereka, anaknya dibunuh oleh Tuhan. Lihat di sini. Dan banyak contoh-contoh yang lain kalau kita melihat. Begitu juga ketika Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa. Musa tidak dengar apa yang dikata-katakan oleh Harun dan Miriam. Akhirnya apa? Tuhan ngomong sama Harun dan Miriam. Hei Harun, hei Miriam, berani sekali kamu mengata-ngatai hambaku Musa. Dia langsung kaget. Rupanya Tuhan dengar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Harun dan Miriam. Dia langsung merendahkan diri, Tuhan ampuni, aku sudah salah. Aku sudah mengata-ngatai hamba Tuhan. Aku sudah mengata-ngatai Musa. Aku sudah ngerasani, orang Jawa bilang, sudah ngerasani ini hamba Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saat itu juga Tuhan ampuni. Tetapi konsekuensi, resiko, akibat dari Harun dan Miriam telah mengata-ngatai Musa. Kenapa? Dia kena kusta. Amin, saudaraku. Jadi firman Tuhan tadi yang pertama, kita sudah terima lawatan Tuhan. Kita sudah terima belas kasihan Tuhan. Dosa kita diampuni, Allah mau kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan bersyukur dosa diampuni, tetapi kita bebas melakukan dosa lagi. Jangan. Di momen Natal ini menjadi perenungan bagi kita. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah yang jadi kerinduan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat kalimat yang terakhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Layani seorang akan yang lain. Nah, saya saudaraku sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama
ketika kita melakukan dosa, ada resikonya, ada dampaknya, ada konsekuensinya. Begitu juga ketika kita mau melayani Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan. Dan inilah seimbang. Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika melakukan dosa, Tuhan hukum, Tuhan pukul, Tuhan tegur. Demikian juga ketika kita mau melayani orang lain. Ketika kita mau berbelas kasihan, ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan juga siapkan berkat. Sering kita lain. Orang tua ketika anak melakukan kesalahan kita marah. Kita marah. Wajar saudaraku. Tetapi pernahkah kalian sebagai orang tua, ketika anak kita melakukan yang baik, kita memuji dia? Halo? Orang tua, sering ketika anak kita melakukan kesalahan atau barangkali kita sebagai seorang majikan atau seorang atasan, ketika bawahan kita, anak buah kita melakukan satu pelanggaran, kita hukum, kita tegur, kita salahkan. Ya mungkin tanda kutip itu wajar. Tetapi pernahkah ketika anak buah kita melakukan hal yang baik, kerjanya prestasi, melakukan hal yang luar biasa, pernahkah kita memuji dia? Sering kita tidak mau gengsi, oh nanti kepala besar om, tidak boleh. Jadi harus ada keseimbangan. Ketika salah kita ingatkan, kita tegur. Tetapi ketika dia bekerjanya baik, melakukan yang baik, kita puji bila perlu gaji naik. Amin. Berat ya, berat. Sering kita tidak mampu, tidak mau. Kita hanya sukanya menegur, sukanya memarahi ketika anak-anak salah, ketika anak buah salah. Tetapi ketika dia kerjanya bagus, kita tidak pernah puji. Tuhan lain saudaraku. Ketika melakukan kesalahan, Tuhan hukum. Tetapi ketika anak-anak Tuhan mau melayani, punya roh belas kasihan, Tuhan siap berkat. Ayo kita belajar dari hal ini. Di momen Natal ini kita belajar dari hal ini saudaraku. Jadi ini, lewat ayat ini Tuhan mau setelah kita alami lawatan Tuhan, setelah kita alami belas kasihan Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan itu tidak mandek di dalam diri kita, kita pun juga harus belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan itu banyak saudaraku. Tahun ini puji Tuhan, saya bersyukur, terima kasih saudara. Jemaat-jemaat ngantar banyak kue. Kalau saudara di rumah tidak punya kue, datang ke pastori. Di rumah banyak kue, tapi tidak boleh bawa pulang. Makan di rumah boleh. Jemaat antar kue, terima kasih. Nah saudaraku, tetapi di pastori juga tidak mandek di saya saudaraku. Ada hamba Tuhan datang. Bagaimana? Kamu di rumah ada tepung? Tidak om, bawa. Nah, ini saudaraku. Jadi di momen Natal ini mari. Walaupun mungkin krisis ekonomi belum berhenti. Usaha belum pulih seperti dulu. Mari. Kalau kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Mari kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Nanti kita akan lihat, coba kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal 10 ayat 42. Apa kata firman? Dan barang siapa memberi air sejuk. Perhatikan di sini. Hanya memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini. Karena dia muridku, aku berkata kepadamu. Apa kata Tuhan? Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita lihat di sini hanya secangkir air sejuk, apalagi kalau air panas. Sering jemaat om minta apa? Kopi atau teh?
Saya ngomong kopi dulu, nanti habis makan teh, jemaat bingung. Jemaat bingung kopi atau teh. Atau sering saya katakan, Om suka minum apa? Saya pikir air putih saja. Tapi tambah gula sedikit, tambah kopi sedikit. Akhirnya jadi kopi juga. Memberi dengan secangkir air sejuk saja ada upah. Apalagi kalau saya datang saudara kasih saya kopi. Wah itu lebih berkatnya lebih luar biasa. Amin saudara. Bukan promosi, bukan minta. Memang tapi jemaat di sini selalu begitu. Setiap saya datang, setiap saya besuk kepada jemaat, itu sudah selalu melayani saya dengan baik-baik. Nah, mari saudaraku kita lihat. Hanya memberi air putih saja ada upah, ada berkat. Kita punya belas kasihan yang hanya sederhana saja ada upah. Apalagi lebih daripada itu. Tetapi saudaraku, ketika saudara memberi orang lain, mungkin di momen Natal ini, saudara kasih gula, kasih tepung atau kasih beras. Kemarin ada begitu banyak jemaat-jemaat titip berkat kepada saya, Om tolong salurkan. Akhirnya saya salurkan. Nah saudara, itu memang bagus. Ketika kita peduli, meringankan beban kepada orang lain. Kita memberi beras, kita memberi gula, kita memberi tepung, kita mungkin memberikan sepatu atau baju yang lain. Itu bagus, tetapi saudaraku, berbicara tentang belas kasihan tidak sedangkal itu. Allah ingin belas kasihan yang Yesus mau seperti yang Yesus kerjakan. Yaitu apa? Keselamatan jiwa. Itulah sebabnya tadi saya katakan dalam Yohanes tadi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ulangi apa yang saya katakan tadi malam. Hei bapak-bapak, apakah ada belas kasihan kepada istrimu? Hei ibu-ibu, apakah ada belas kasihan kepada suamimu? Hai orang tua, apakah engkau juga masih memiliki belas kasihan kepada anak-anakmu? Di mana saat ini anak-anakmu? Jangan sampai kita setiap minggu menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, tetapi anak-anak kita biarkan di rumah sendiri. Kasihan saudaraku. Ayo jangkau mereka, layani mereka. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan. Lawatan Tuhan itu yaitu untuk orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam ikatan dosa. Itulah Yesus datang, Bapa datang, Allah datang melawat umatnya agar terbebas. Agar orang-orang yang hidup di dalam kegelapan berpindah kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara, amin. Nah ini kerinduan Tuhan. Saya masih teringat, tentu saudara yang suka hobi main bulu tangkis, ini pernah saya sampaikan juga, yaitu pemain bulu tangkis hebat, namanya Lius Pongoh, tahun berapa ya Pak, 80-an ya Pak ya. Tahun 80-an pemain bulu tangkis namanya Lius Pongoh. Dia itu terkenal lenturan tubuhnya itu luar biasa saudaraku. Ketika di lapangan, ketika dia main bulu tangkis banyak orang yang tepuk tangan. Ketika di luar lapangan penggemarnya banyak yang ingin foto bersama. Pokoknya luar biasa. Tetapi saudara tahu ketika di dalam gereja apa yang dia lakukan? Ketika gembalanya meminta untuk menjalankan kantong kolekte, dia mau. Ketika gembalanya meminta untuk berdiri di pintu menerima tamu, dia mau. Bayangkan pemain dunia, orang hebat, orang terkenal. Tetapi ketika di gereja dia melayani. Bahkan ada satu pernyataan yang membuat gembalanya terharu. Dia ngomong sama gembalanya, Om, yang menjadi penghormatan saya bukan saat saya terima piala.
yang menjadi penghormatan saya. Bukan saat saya main menang dan penonton bertepuk tangan. Bukan itu. Tetapi yang membuat saya merasa terhormat ketika Om memberikan kesempatan saya melayani. Walaupun cuma kasih jalan kantong kolekte, walaupun cuma jadi penerima tamu. Jadi jangan anggap remeh, sekecil apapun yang kita buat untuk kerajaan surga ada upah. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sekecil apapun. Saudara mungkin suara saudara tidak bagus, saudara tidak perlu, tidak harus jadi singers. Tidak harus jadi WL, pemain musik. Ya maaf, untuk hari ini pemain musik kita agak canggung. Karena apa? Kasihan. Yang biasa main keyboard, papanya dipanggil Tuhan. Sehingga dia harus pulang ke Mojokerto. Sedangkan yang biasa main bass, anaknya meninggal. Sehingga sekarang harus di Siloam. Jadi kasihan saudaraku. Lihat di sini. Jadi ibadah kali ini mungkin berbeda seperti ibadah-ibadah biasa. Tetapi saya bersyukur saudara tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Nah ini saudaraku, ayo. Mengapa sampai Lius Pongoh mau jadi penerima tamu padahal dia bintang? Mengapa sampai Lius Pongoh mau menjalankan kolekte? Karena apa? Pelayanan. Itulah sebabnya tadi. Layanilah seorang dengan yang lain. Mari saya rindu. Saudara, ketika saudara percaya Yesus, saudara dititipi potensi, saudara dititipi kemampuan, saudara dititipi bakat, saudara dititipi karunia, saudara dititipi talenta. Mari gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ketika saudara dititipi berkat, dititipi kemampuan, lalu saudara hanya untuk diri sendiri. Ingat, akan diambil oleh Tuhan. Percaya saja, akan diambil oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu gampang memberi, tetapi juga gampang mengambil. Karena semuanya milik Tuhan. Jabatan milik Tuhan, kekayaan milik Tuhan, kepintaran milik Tuhan, hobi milik Tuhan. Kalau kita tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan ambil. Contohnya, di dalam Alkitab tentu saudara sudah dengar. Tuhan kasih perumpamaan. Ada orang dikasih 5 talenta. Ini tuan ini mau pergi. Jadi ini 3 karyawannya ini. Nih yang satu saya kasih 5 talenta. Nih yang satu saya kasih 2 talenta. Ini yang satu ini saya kasih 1. Saya mau pergi dulu. Setelah sekian lama pergi, tuannya datang. Mana hasilnya? Yang 5 bilang, Tuhan percayakan saya 5 talenta. Dan ini sudah saya kembangkan Tuhan. Ini sekarang jadi 10. Lalu yang 2 talenta Tuhan percayakan saya 2 talenta. Ini sekarang jadi 4. Yang 1 Tuhan. Ini kemarin Tuhan kasih 1, saya kembalikan 1. Apa kata Tuhan itu? Terhadap orang yang tidak mau mengembangkan potensi. Tidak mau mengembangkan bakat, tidak mau mengembangkan talenta, karunia. Tuhan itu bilang, hei hamba yang jahat. Wow, keras saudaraku. Hei kamu hamba yang jahat. Kalau saudara tidak ingin Tuhan bilang, kita jahat, kembangkan potensi yang Tuhan berikan kepadamu. Amin, saudara. Amin. Amin. Kenapa lapar ya? Belum makan ya? Ayo, yang punya suara bagus, yang biasa menyanyi, lapor sama Om David. Om, saya rindu melayani. Nah, begitu, banyak hal. Yang punya hobi pemain musik, yang suka main musik, ngomong saya ingin belajar. Di sini diberikan kesempatan. Tentu saudaraku tidak semuanya diberikan kesempatan, ngomong saja fales pengen jadi singer ya tentu tidak bisa. Ya, tentu kita bisa dilihat saudaraku, oh boleh main, oh bisa, oh bisa. Tentu yang terutama kehidupannya juga. Kehidupannya kacau balau ingin melayani tentu juga tidak bisa. Jadi ini saudaraku, kita sudah terima lawatan Tuhan. Kita sudah terima
belas kasihan Tuhan. Mari gunakan itu saudaraku. Karena apa? Kita dipanggil, dimerdekakan bukan cuma untuk terima berkat, tetapi jadi berkat. Jadi kita dipercayakan berkat itu bukan untuk kita sendiri, tetapi kita dapat menjadi saluran berkat. Mari selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani. Kita peduli terhadap orang lain terlebih keselamatannya. Tentu jemaat yang lama masih ingat namanya Ibu Leni ya, almarhum. Yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Yang rumah makannya di Golokoe. Tentu saudara ingat Ibu Leni begitu setia kepada Tuhan. Saudara tahu, setiap warta jemaat yang setiap minggu itu dia bawa pulang. Nanti 6 lembar, 7 lembar di hektar. Lalu ditaruh di mejanya. Jadi kalau orang mau makan di situ, sambil menunggu makanan, saudaraku, dia baca itu warta jemaat. Dan selalu setelah baca warta jemaat, dia permisi, Ibu ini warta jemaat saya bawa pulang ya, saya merasa diberkati. Ini hal yang sederhana saudaraku, hal yang sepele. Dia kumpulkan warta jemaat lalu ditaruh di meja, orang makan lalu orang itu rasa diberkati lalu dibawa pulang. Ini juga bentuk pelayanan. Itulah sebabnya saya sedih kalau sampai ada saudara ambil warta jemaat lalu saudara dibuang di jalan atau saudara bakar, itu sangat sedih. Saudara setelah membaca, saudara bisa salurkan kepada orang lain. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun saudara, Tuhan Yesus pun sudah memberi contoh bagaimana Yesus dalam pelayanannya selama 3,5 tahun bukan hanya sibuk memberi makan 5.000 orang, bukan hanya sibuk menyembuhkan segala sakit penyakit, bukan hanya sibuk mengusir setan-setan. Tetapi apa? Dia juga menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-4, ketika Tuhan Yesus pergi ke daerah Samaria, akhirnya di tengah jalan Tuhan Yesus lapar. Yesus sebagai manusia 100% bisa lapar. Ketika lapar dia ngomong sama murid-muridnya, tolong beli makanan 13 bungkus. Akhirnya apa saudara? Untuk beli 13 bungkus, ini bukan cuma 2-3 orang. 12 orang ini murid-muridnya semua ikut. Hanya Yesus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus berdiri dekat perigi, dekat sumur, tiba-tiba ada perempuan Samaria datang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus acuh tak acuh? Biar aja. Ini orang Samaria tidak kenal Tuhan. Kasih biar, tidak. Yesus bersaksi. Yesus sampaikan kabar sukacita. Yesus sampaikan firman Tuhan. Dan singkat cerita, perempuan yang notabene-nya sampah masyarakat. Perempuan yang notabene-nya punya latar belakang gelap. Suaminya banyak. Akhirnya bertobat. Setelah perempuan ini alami lawatan Tuhan. Setelah perempuan ini alami belas kasihan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Hanya atau berkata Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah melawat saya. Engkau sudah memberkati saya, cukup. Apakah begitu? Tidak. Yang dilakukan oleh perempuan ini yaitu pergi ke kota. Dia bersaksi, dia ngobrol saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 4 ayat 34. Apa kata firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 34? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini ngomong sama murid-muridnya saudaraku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya begini saudara. Setelah Yesus bersaksi kepada perempuan ini, lalu murid-muridnya datang. Ini Tuhan, ini Yesus, ini guru, ini makanan. Tetapi Yesus bilang, aku enggak lapar lagi.
Murid-murid kaget. Jangan-jangan tadi ada orang yang kasih makan sama Yesus. Ketika ditawari makanan, ini jawaban Yesus. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa kehendaknya Bapa, saudaraku? Jangan sampai ada jiwa yang terhilang. Ini saudaraku, dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ketika Yesus bersaksi kepada perempuan itu, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dia bersaksi kepada orang-orang satu kota. Dan Alkitab katakan, gara-gara perkataan perempuan itu, gara-gara kesaksian perempuan itu, penduduk satu kota percaya Yesus. Saudara lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39 saya bacakan untuk saudara. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Perkataan perempuan itu. Kita lihat. Karena perkataan perempuan itu, karena kesaksian perempuan itu, orang-orang satu kota percaya Tuhan. Saya rindu. Ingat, setiap saudara punya potensi. Setiap saudara punya bakat, punya kemampuan. Gunakan itu, gunakan untuk membawa orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Bukan orang-orang yang sudah punya gereja. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam lumpur dosa. Bawa mereka, angkat dia untuk bisa datang kepada Yesus. Amin, saudara. Mungkin di tahun 2020 kita kurang peduli, kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita sibuk dengan bisnis kita sendiri. Mari, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita jangkau. Di gereja ini ada satu jemaat, saudaraku. Maaf saya tidak sebutkan namanya. Luar biasa. Dia setiap hari Minggu mengajak karyawannya untuk datang ke gereja. Bukan untuk menjadi anggota jemaat di tempat ini, bukan. Bukan untuk menjadi jemaat Pantai Kosta, tidak. Tetapi dia ingin, selagi dia masih bekerja dengan kami ingin mereka juga bisa mengenal firman. Luar biasa. Nanti ketika dia pulang kampung, ketika pindah dimanapun, paling tidak dia pernah dengar firman. Ini luar biasa. Ayo saudaraku, milikilah kepedulian, milikilah belas kasihan kepada orang lain. Jiwa-jiwa di sana itu seperti tadi malam saya katakan, seperti sapi yang siap berderet-deret untuk siap untuk dibunuh, siap untuk dipotong, saudaraku. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang hidup di dalam lumpur dosa, itu bagaikan sapi yang antri untuk dipotong. Apakah kita hanya tutup mata dengan keadaan begitu? Itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta-pendeta, itu urusan majelis-majelis. Apakah kita mau begitu, saudaraku? Tidak. Ayo. Saudara banyak kenalan. Selain kita ngobrol bisnis, ceritakan tentang firman. Selain kita ngobrol tentang rencana-rencana, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan saja. Alkitab katakan, Paulus yang menanam, Saulus yang menanam, Petrus yang menyiram, dan yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Kita tidak usah berpikir kapan orang ini bertumbuh. Kita tidak usah berpikir kapan orang ini bertobat. Tugas kita menyampaikan kesaksian. Tugas kita menyampaikan firman Tuhan. Seperti tadi malam saya katakan, hamba Tuhan yang meninggal di kapal Titanic. Dari 1526 yang tidak naik sekoci, saudaraku, yang terjun di laut 1526. Ada salah satu hamba Tuhan, tadi malam sudah saya sampaikan. Di tengah-tengah maut ada di depannya. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Walaupun dia dalam kondisi dingin, dia mendekati korban-korban selagi masih hidup. Sudahkah saudara percaya Yesus? Sudahkah saudara percaya Yesus? Sudahkah saudara percaya Yesus? Dia sampaikan.
Dia sampaikan, kalau saudara percaya Yesus, mungkin malam ini, mungkin saat ini kita akan tutup mata. Tetapi ketika kita percaya Yesus, buka mata kita di surga. Amin, saudara. Amin. Ayo, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Tadi malam pun juga saya katakan, kita boleh berbangga kepada anak-anak kita pintar. Kita boleh berbangga kepada anak-anak kita sukses di dalam bisnis. Tidak apa-apa, saudaraku, bagus. Tetapi kalau anak-anak kita jauh daripada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Ingat baik-baik. Kita boleh berbangga dengan kelebihan-kelebihan suami kita. Dengan kelebihan-kelebihan dari istri kita tidak apa-apa. Dan itu bagus, saudaraku. Tetapi kalau suami kita jauh daripada Tuhan, istri kita jauh daripada Tuhan, anak-anak kita jauh daripada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa. Amin, saudara. Ayo hargai kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hargai lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dengan bagaimana selain hidup belajar menyenangkan hati Tuhan, juga punya belas kasihan. Jangkau teman-temanmu yang mungkin saat ini masih hidup di dalam kegelapan. Mungkin dia punya gereja, silakan dia punya gereja. Tapi sudah lama tidak masuk gereja, dorong mereka ke gerejanya masing-masing. Bawa mereka, saudaraku, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tidak harus, saudaraku, harus jadi jemaat. Tidak. Ketika dia saudara dorong untuk dia setia kepada Tuhan. Itu saudara artinya apa? Menyelamatkan jiwa yang terhilang. Amin, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Jadikanku alat-Mu Tuhan. Biar belas kasih yang-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kasihan. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri.